Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Mulyati AMSPD, CGP Angkatan 4, Kabupaten Bone, melalui penugasan Koneksi Antar Materi, Kesimpulan dan Refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya terhadap murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Belum membuat murid merdeka dalam belajar, belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam pada diri anak sehingga masih sering memarahi ketika anak lamban atau tidak mampu untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan belajar sambil bermain. Saya percaya dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa bisa merubah perilakunya. Akan tetapi, perubahan yang terjadi hanya didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas dasar pribadinya. Mengutamakan kognitif anak dibandingkan dengan aspek lainnya seperti keterampilan dan karakteristik. Murid harus patuh kepada guru sebagai pusat pembelajaran, teacher-centered learning. Belum sepenuhnya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak, menghamba pada sang anak. Perubahan atau perilaku saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, merubah mindset saya dalam mengajar, memberikan tuntunan kepada peserta didik dengan lebih sabar dan ikhlas karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Sebagai seorang pendidik, harus lebih among kepada peserta didik dalam arti seorang pendidik tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mitra bagi peserta didik yang mengasuh, membimbing dengan ikhlas dengan sepenuh hati, menuntun bakat dan minat peserta didik. Hukuman dan paksaan bukanlah cara yang tepat untuk menumbuhkan potensi anak, bahkan dapat menghambat jiwa merdeka sang anak. Sanksi kepada siswa haruslah seimbang, netral, dan adil. Tidak lagi memfokuskan pada penilaian kognitif anak, lebih menanamkan pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Pendidik harus lebih cermat melihat bakat dan minat peserta didik sehingga anak lebih kreatif dan aktif untuk mencari tahu dibandingkan menanti untuk diberitahu. Apa yang bisa segera saya terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mengajar dengan sepenuh hati, melakukan pembelajaran bermakna, dan menuntun siswa ke hal-hal positif. Tidak memberikan hukuman kepada siswa, melainkan membuat kesepakatan bersama antara guru dan siswa sehingga mereka mampu berkomitmen. Mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, baik dalam keluarga atau lingkungan, dan menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Hal ini bisa dilakukan melalui kunjungan rumah, terutama bagi siswa yang bermasalah. Membuat model pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Menanamkan nilai karakter seperti sebelum pembelajaran dimulai, kelas harus dibuat nyaman dengan penataan kelas yang menyenangkan dan bebas dari sampah, serta merespon keinginan siswa belajar di kelas terbuka. Menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik dengan kebiasaan budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Guru sebagai aktor, motivator, fasilitator bagi peserta didik. Tugas seorang pendidik adalah menuntun. Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan yang kita berikan harus sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Setiap anak harus memiliki keterampilan abad 21 yang meliputi creativity thinking, critical thinking, communication, and collaboration. Siswa harus kreatif, mampu berpikir kritis, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu berkolaborasi dengan baik, agar dapat mengembangkan kompetensi secara maksimal sehingga kualitas pendidikan dapat terwujud, yaitu profil pelajar Pancasila. Budi pekerti merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan, karena merupakan perpaduan antara cipta karsa sehingga menciptakan sebuah karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Memahami bahwa bermain adalah kodrat anak, sehingga pendidik menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dengan bermain, anak dapat mengolah cipta dan karsa sehingga menjadi sebuah karya. Anak yang terpenuhi kodratnya akan tumbuh menjadi insan yang memiliki budi pekerti yang baik. Pendidikan yang diberikan harus berpihak pada anak, menghamba pada sang anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak sesuai keinginan kita. Anak merupakan pemeran utama yang merupakan subjek pendidikan. Guru dan murid harus berkolaborasi bersama untuk menggali potensi yang dimilikinya sesuai dengan karakternya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju.